Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alistin Rasana dari Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini saya akan melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN mandiri untuk siklus kedua. Di mana sebelumnya saya sudah melakukan KKN siklus pertama di minggu pertama yang bertemakan pembelajaran daring di masa pandemi. KKN siklus kedua ini bertemakan pembelajaran di sekolah di masa pandemi. Di mana saya akan melakukan observasi kepada beberapa guru di sekolah untuk mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan saat pembelajaran daring. Nah, untuk sekolah lokasi KKN yang pertama yaitu SMP Plus YPP Darussurur bertempat di Jalan Nanjung RT 2 RW 13 Kelurahan Utama Kecamatan Sumber Selatan, di mana saya akan mewawancarai guru khususnya di bidang mata pelajaran matematika kelas 8 yaitu Ibu Khalifah. Sekolah kedua yang saya observasi adalah SMK Plus Darussurur, di mana ini masih satu yayasan dengan SMP Plus Darussurur yang sebelumnya saya saya mulai discuss. Nah, untuk tema wawancara kita kali ini adalah pembelajaran di sekolah di masa pandemi. Nah, saat ini kan kita sedang mengalami pandemi COVID-19 nih Bu, dan tentunya berdampak terhadap pendidikan di sekolah. Nah, bagaimana sih proses pembelajaran di sekolah pada masa pandemi ini yang mungkin saat ini Ibu jalankan dengan siswa-siswa Ibu? Ya baik Bu, seperti kita ketahui ya Bu, bahwa ternyata pandemi ini ternyata memiliki dampak yang sangat cukup signifikan juga ya Bu buat anak-anak, terutama dalam pembelajarannya gitu. Yang awalnya kita belajarnya secara langsung tetap muka, dan sekarang mungkin udah hampir 1 tahun lebih ya Bu, para siswa-siswi belajar secara online di rumah ya Bu. Nah, justru dengan adanya pandemi ini mungkin menimbulkan dampak yang cukup serius juga ya Bu buat para anak-anak gitu. Seperti misalkan anak-anak rata-rata pada kesusahan saat belajarnya gitu ya Bu, karena kan yang biasanya dibimbing langsung secara langsung oleh guru, sekarang malah secara online gitu ya Bu. Gitu paling secara manusia satunya gitu, paling guru-guru harus lebih ekstra dalam membimbing para siswa ya Bu gitu. Iya, mungkin ada beberapa kebiasaan baru yang mungkin harus dilakukan ya Bu ya di pembelajaran. Iya betul. Boleh dijabarkan Bu bagaimana proses harus lebih disiplin juga anak-anak gitu biasanya. Iya. Boleh dijabarkan Bu bagaimana proses pembelajaran di masa pandemi saat ini yang sedang berlangsung? Baik, pembelajaran secara biasanya di saat pandemi seperti ini kami selaku guru-guru melakukan pembelajaran secara daring ya Bu, baik melalui WhatsApp grup maupun WhatsApp orang tua gitu, karena kan dibantu juga oleh orang tua ya Bu. Dan itu juga kami menggunakan fasilitas Zoom gitu ya Bu, untuk tetap memantau siswa-siswi belajar di rumah gitu ya Bu. Dan juga mungkin kami menggunakan fasilitas lain, seperti misalkan kalau misalkan para siswi ada yang tidak mempunyai aplikasi Zoom, kita alihkan menggunakan WhatsApp group atau enggak melalui VC gitu ya Bu. Ada beberapa variasi untuk medianya mungkin Bu ya? Iya. Nah, oleh sebab itu mungkin kami dari sekolah memfasilitasi para siswi yang apabila memiliki kendala mengenai fasilitas handphone dan kuota untuk mengambil modul ke sekolah Bu gitu. Nah, nanti modulnya dibawa pulang ke rumah gitu. Dan nanti dikembalikan lagi ke sekolah apabila sudah selesai gitu. Mungkin sudah dijelaskan mungkin beberapa medianya ya Bu ya. Yang pertama mungkin ada WhatsApp group, terus beberapa yang menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet ya Bu. Iya, betul. Dan mungkin satu lagi ada modul ya Bu. Boleh dijelaskan tentang modulnya itu seperti apa? Nah, modul itu Bu jadi kayak semacam rangkuman dari pembelajaran, misalkan mata pelajaran matematika. Nah, nanti diberikan modul yang berisikan di situ materi-materi pembelajaran selama pembelajaran begitu. Jadi nanti para siswi belajarnya menggunakan modul begitu Bu, dan nanti dikembalikan lagi modulnya ke sekolah gitu apabila sudah selesai belajarnya. Mungkin untuk kedisiplinan siswa juga mungkin ya. Mungkin kalau Bu, kalau gitu. tugas gak dikumpulin mungkin ada ada beberapa siswa yang nggak mengerjakan mungkin ya Bu ya. Dan iya gitu, karena mungkin kan terkendala oleh fasilitas juga ya Bu gitu, karena kan kita selaku guru tidak mungkin selalu memantau para siswa gitu, apalagi selama daring ini gitu. Makanya di sini peran orang tua juga sangat penting ya Bu untuk pembelajaran di rumah juga gitu. Jadi kami selaku guru tentunya mengikut sertakan para orang tua untuk mari kita sama-sama bekerja sama gitu untuk memantau para siswi di rumah gitu. Iya, mungkin di sini peran orang tua sangat penting ya Bu ya, di mana mungkin di saat pembelajaran tatap muka orang tua hanya menitipkan anaknya ke guru dan gurunya sendiri yang membimbing secara langsung. Mungkin sekarang orang tua harus membimbing secara langsung ya Bu, ikut berpartisipasi mungkin ya. Iya gitu, ikut berpartisipasi. Saya mau nanya nih Bu, kegiatannya secara rinci nih Bu, apa aja sih kegiatan yang Ibu lakukan saat pembelajaran mungkin? Mau diulangi lagi Bu?
Ini saya mau tanya nih Bu, kegiatannya secara rinci nih Bu, kegiatannya seperti apa aja sih kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini? Mungkin jika saat menggunakan Zoom atau Google Classroom atau mungkin hanya menggunakan WhatsApp Group, bagaimana sih Bu rincian kegiatannya gitu? Untuk rincian kegiatannya, biasanya setiap guru memiliki WA grupnya masing-masing ya Bu, tiap mapel gitu. Jadi kami setiap hari kami selalu aktif di WA grup sesuai dengan jadwal kami masing-masing gitu ya Bu. Nah di situ kami selalu memberikan pembelajaran tentunya gitu awal-awalnya gitu, seperti memberikan materi baik itu melalui Zoom, melalui WA group juga gitu, atau enggak kita mau menyediakan seperti media dari PowerPoint Bu, biasanya gitu. Nah nanti biasanya setelah selesai pembelajarannya para siswi mengirimkan hasil dari belajarnya melalui WA group juga gitu, langsung menjaprikan ke gurunya masing-masing, atau enggak lewat Google gitu, Google Classroom biasanya. Gitu ya. Nah, untuk tolak ukurnya nih Bu, tolak ukur seperti apa sih yang Ibu gunakan sebagai acuan dalam pembelajaran daring ini? Apakah apakah seperti biasa targetan-targetan yang harus siswa capai? Apakah mungkin ada beberapa perbedaan atau yang dikurangi gitu Bu karena pada masa pandemi ini, atau bagaimana? Oke Kak. Mungkin selama pandemi ini ya Bu, kita melakukan penilaiannya itu berbeda ya Bu, saat seperti tatap muka seperti biasanya gitu. Yang penting ketika pembelajaran daring ini, yang penting siswa tentunya selalu sehat ya Bu, gitu. Nah, untuk pembelajaran daring ini, mungkin kami selaku guru-guru menerapkan pembelajaran yang penting bermakna gitu untuk para siswa dan tidak memberatkan juga gitu. Tidak membebani dengan terus-terusan memberikan tugas-tugas gitu ya Bu, yang secara banyak gitu. Enggak seperti itu. Yang penting kita memberikan pembelajaran yang bermakna bagi para siswa gitu. Ketika siswa sehat itu juga sudah jadi poin penting gitu, udah poin bahwa itu tuh termasuk penilaian juga gitu. Jadi kita nggak terlalu membebani juga gitu. Yang penting siswanya sehat, hadir, dan juga mengerjakan tepat waktu gitu. Mungkin poin-poin pentingnya, yang penting siswa sehat, siswa mau belajar, dan siswa mengerjakan tugas yang diminta ya Bu ya. Iya, itu sebagai poin kedisiplinan juga ya Bu, gitu. Paling kita lihatnya dari situ. Jadi tidak hanya dari hasil, tapi kita lihat prosesnya juga gitu. Proses, karena kan memang ketika pembelajaran daring ini kan tidak berjalan maksimal juga ya Bu, seperti biasanya gitu. Jadi yang penting pembelajarannya berjalan aja dengan baik gitu. Jadi dinilainya dari hasil prosesnya gitu. Nah, untuk penilaiannya nih Bu, aspek-aspek apa aja sih yang Ibu perhatikan dalam penilaian untuk pembelajaran daring saat ini Bu? Untuk aspek-aspek tidak beda jauh seperti biasanya ya Bu, seperti aspek kognitifnya, kemudian afektifnya kayak gitu Bu, sama keterampilan biasanya gitu. Tapi kami lebih mengedepankan aspek pengetahuan dan ini ya Bu, afektifnya juga gitu, kayak spiritual juga gitu. Jadi sama-sama penting juga gitu. Ini terakhir nih Bu, bagaimana sih kesan-kesan atau mungkin harapan-harapan untuk pembelajaran, harapan-harapan untuk kedepannya untuk pembelajaran atau pendidikan saat ini? Harapannya tentunya meskipun kita masih berada di masa pandemi, semoga pembelajaran anak-anak selalu berjalan dengan baik, selalu lancar gitu. Meskipun kita belajar secara daring, tapi tetap terus semangat juga gitu. Dan bagi para guru-guru mungkin kita meskipun harus membimbing para siswa secara daring terus-menerus, mungkin kita harus lebih semangat lagi untuk selalu mengajarnya dan juga memberikan inovasi-inovasi terbaik untuk putra-putri kita gitu dalam belajar begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Alis Siti Nurhasana dari Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mewawancari Bapak mengenai pembelajaran daring. Mungkin ada beberapa variasi untuk medianya ya Pak ya. Kan mungkin pembelajaran di masa pandemi ini berbeda dengan pembelajaran pada saat tatap muka nih. Mungkin masalah mendasar apa sih yang sering Bapak temukan saat melakukan pembelajaran daring? Nah, masalah yang sering Bapak hadapi itu terutama dalam pembelajaran, yang pertama siswa kebanyakan alasannya kuota sering habis, padahal dari sekolah sendiri sudah ada bantuan subsidi ya dari pemerintah untuk kuota pembelajaran. Nah, selain dari itu yang sering Bapak alami juga ketika pembelajaran ketika pembelajaran dilakukan pada jam-jam yang telah ditentukan,
terkadang siswa atau orang tua murid ya melakukan atau mengerjakan tugasnya itu di luar jam yang telah ditentukan. Misalnya pembelajaran bahasa Indonesia harusnya pembelajaran daring itu dari pukul 8.30 sampai pukul 11.30. Terkadang ada orang tua atau siswa baru mengisi absen pada jam-jam yang telah waktunya habis, seperti pada jam 8 malam. Terkadang ada juga yang mengisi pas malam. Mungkin dari segi kedisiplinan siswanya mungkin ya Pak yang menjadi hambatan pembelajaran daring ini. Dari siswa bisa juga ada juga faktor lain, misal dalam satu keluarga ya orang tuanya harus bekerja, yang mempunyai handphone itu satu orang, yaitu orang tuanya. Nah, terkadang siswa juga mengerjakan tugas atau mengisi absen itu ketika orang tuanya setelah pulang kerja, jadi bisa menggunakan gawainya. Mungkin dari segi fasilitas juga mungkin apa ya? Betul. Nah, di sini dari masalah-masalah ini nih dan dari pembelajaran ini mungkin tolak ukur apa aja sih yang Bapak jadikan patokan untuk pembelajaran daring ini? Apakah siswa harus mampu menyelesaikan semua target atau bagaimana? Ya, untuk mohon maaf, untuk apa barusan lupa lagi, mohon maaf. Tolak ukur dalam pembelajaran. Tolak ukur ya? Iya. Nah, betul. Karena yang menjadi tolak ukur dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini, karena kan ada pemerintah itu telah mengganti kurikulum yang lama dengan mengganti kurikulum di masa pandemi. Nah, untuk segi penilaian sendiri, betul ya, terkadang siswa itu ketika pembelajaran daring menggunakan baju yang tidak sesuai, karena khususnya ketika pembelajaran, siswa diwajibkan menggunakan pakaian seragam. Meskipun belajar di daring, tapi siswa harus menggunakan pakaian seragam. Mungkin dari Selain segi itu, kedisiplinan. tugas ya. Betul, dari segi kedisiplinan. Nah, selain dari itu, ketika pembelajaran daring dimulai, khususnya pembelajaran daring dalam Piajum, yang menjadi kriteria penilaiannya itu yaitu adabnya. Maksudnya adabnya di sini tidak berbicara banyak, tetapi hanya menyaksikan atau memperhatikan ketika guru memaparkan materi. Nah, tadi sedikit Bapak kasih bocoran nih tentang kriteria penilaiannya. Mungkin ada beberapa kriteria penilaian lain yang dapat Bapak ceritakan secara rincinya seperti apa? Penilaian apa aja sih yang Bapak ambil untuk penilaian? Nah, untuk penilaiannya itu ada 3 ya. Yang pertama itu sikap, keterampilan, dan keaktifan siswa. Yang pertama sikap ketika pembelajaran itu seperti apa. Yang kedua keterampilan, siswa harus menghasilkan produk atau menghasilkan tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu dari kedisiplinan waktu, kedisiplinan mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian berpakaian sesuai yang harus dianjurkan. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Nah, itu yang menjadi kriteria penilaian. Baik Pak, yang terakhir nih, apa sih kesan terakhir atau harapan Bapak untuk pembelajaran daring ke depannya seperti apa sih? Atau mungkin untuk pendidikan ke depannya bagaimana? Kalau untuk pendidikan di masa pandemi ini ya, harapan Bapak untuk ke depannya kita saling belajar, memahami, terutama terkadang banyak orang tua yang tidak paham atau gaptek terhadap teknologi. Saran saya untuk kedepannya, jika masih terus-menerus ada pandemi seperti ini, peran orang tua sangat penting ya. Peran orang tua sangatlah penting dalam untuk pembelajaran. Mengapa? Karena untuk meningkatkan motivasi pembelajaran, meskipun terbatas ya dalam ruang dan waktu, tetapi untuk pembelajaran harus semangat. Artinya meskipun ada halangan seperti ini, pembelajaran, motivasi belajar harus terus ditingkatkan. Iya. Nah, sekian kegiatan KKN siklus kedua saya. Terima kasih kepada para dosen dan beribu terima kasih kepada narasumber-narasumber yang ikut membantu kegiatan KKN saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.